Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fikri, saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 dengan NIM 24376 Mat 0124. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Menurut Sofana 2013, sebagaimana dikutip dalam Pujawati dan Haryanto 2021, jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Dalam bahasa populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya. Jaringan komputer juga bisa diartikan dengan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Itu pengertian jaringan komputer menurut para ahli. Yang pertama ada Dede Supardi 2008. Jaringan komputer adalah perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Penggabungan data memungkinkan pemrosesan data terdistribusi menggunakan database, aplikasi, dan perangkat keras secara bersamaan. Yang kedua ada Mulwin Safarizal, jaringan komputer sebagai suatu keadilan hubungan dua komputer atau lebih melalui media kabel atau nirkabel dengan tujuan untuk bertukar informasi. Yang ketiga ada Agus Wibowo, jaringan komputer memungkinkan terjadinya proses komunikasi data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan. Yang keempat ada Encyclopedia Britannica. Jaringan komputer melibatkan dua atau lebih komputer terhubung guna bertukar data secara elektronik. Tujuan utamanya adalah menghubungkan perangkat dan alat komunikasi secara fisik. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan luas jangkauan. Yang pertama ada Personal Area Network atau biasa kita singkat dengan PAN. Personal Area Network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa perangkat komunikasi yang digunakan oleh satu orang di area dekat, seperti dalam radius sekitar 10 meter. PAN biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, laptop, dan wireless handset ke perangkat lainnya seperti printer, mouse, keyboard, atau speaker. Dalam sebuah PAN, perangkat yang terhubung biasanya saling berkomunikasi secara peer-to-peer tanpa melalui jaringan komputer yang lebih besar. PAN dapat digunakan untuk berbagi file, mencetak dokumen, memutar musik, dan berkomunikasi antar perangkat secara langsung. Yang kedua ada Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau biasa kita singkat dengan MAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang lebih besar dari Local Area Network tetapi lebih kecil dari Wide Area Network. WAN jaringan ini biasanya mencakup area kota atau wilayah yang luas dan digunakan oleh organisasi atau lembaga pemerintah untuk menghubungkan cabang-cabang atau gedung-gedung mereka di wilayah tersebut. Contoh penggunaan MAN dapat berupa jaringan pemerintah yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah di sebuah kota atau wilayah, atau
atau jaringan perusahaan yang menghubungkan cabang-cabang perusahaan di suatu kawasan. Yang ketiga ada Wide Area Network. Wide Area Network atau biasa kita singkat dengan WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas, bahkan mencakup negara atau benua. Jaringan ini terdiri dari beberapa jaringan lokal atau metropolitan yang terhubung melalui jalur komunikasi yang sangat luas seperti satelit, kabel serat optik, atau teknologi nirkabel. WAN memungkinkan pengguna untuk terhubung ke sumber daya dan layanan jaringan jauh, layanan jarak jauh seperti akses ke internet, jaringan perusahaan atau organisasi, dan layanan cloud computing. Keempat adalah CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktik lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang kelima ada internet. Internet adalah jaringan komputer yang paling dikenal dan luas di seluruh dunia. Sunkari 2021, ini terdiri dari jaringan global yang luas dari jaringan komputer yang saling terhubung yang menggunakan protokol internet atau biasa kita sebut dengan IP, standar untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya di antara miliaran pengguna di seluruh dunia. Sunkari 2021, jaringan komputer sangat penting untuk komunikasi modern, mendukung berbagai aplikasi mulai dari konektivitas pribadi hingga operasi perusahaan global. Memahami dasar-dasar jaringan termaksud konteks historinya, jenisnya, komponennya, topologinya, dan protokol memberikan fondasi yang solid untuk mengeksplorasi konsep jaringan yang lebih lanjut. Sekarang kita akan masuk di klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer atau biasa disingkat dengan P2P adalah tipe jaringan di mana setiap node dalam jaringan berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Artinya, setiap node memiliki kemampuan untuk berbagi sumber daya dengan node lain dan juga meminta sumber daya dari node lain di dalam jaringan. Dalam jaringan P2P tidak ada satu titik pusat yang mengatur seluruh koneksi dan sumber daya. Keuntungan utama dari jaringan P2P adalah fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi, karena setiap node dapat berfungsi sebagai server dan membagikan sumber daya dengan node lain, tanpa tergantung pada satu server pusat. Namun, kelemahan dari jaringan P2P adalah adanya risiko keamanan seperti penyeberangan virus, malware, atau akses tidak sah ke sumber daya di dalam jaringan. Yang kedua ada client server. Jaringan client server adalah model jaringan komputer yang terdiri dari dua jenis perangkat, yaitu client dan server. Client adalah perangkat yang meminta layanan atau sumber daya dari server, sedangkan server adalah perangkat yang menyediakan layanan atau sumber daya tersebut. Dalam jaringan client server, perangkat client dan server saling berkomunikasi melalui jaringan yang terhubung. Klien mengirim permintaan sebagai server untuk meminta layanan atau sumber daya seperti data atau aplikasi. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan kembali hasilnya kepada client.